Ibrahim, Ibrahim, keluarlah kau Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Adara Kinar Maheswari. Saya akan bercerita tentang Nabi yang dibakar hidup-hidup. Nah, teman-teman tahu tidak siapakah Nabi yang dibakar? Jangan pindah channel ya. Yuk kita simak ceritanya. Babilonia adalah sebuah kerajaan besar Gemah Ripah Jinawi di zaman jahiliyah yang musyrik dan kafir. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang gagah perkasa bernama Namrud, yang mempunyai banyak sekali patung berhala yang digunakan untuk disembah dan dipuja bersama dengan pengikutnya. Raja Namrud dengan kejam menjadi penguasa di Babilonia. Agar tidak ada yang bisa menggantikannya sebagai penguasa, maka Raja Namrud pun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir. Di tengah kekejaman itu, lahirlah seorang utusan Allah yang akan menuntun masyarakat Babilonia dari zaman kegelapan menuju cahaya iman. Beliau adalah Nabi Ibrahim yang semasa kecilnya diasingkan di hutan. Ayah dari Nabi Ibrahim bernama Azar adalah pemahat patung yang sangat terkenal di Babilonia. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim, yakni pikiran yang cerdas, kritis, sekaligus mengutusnya sebagai penyampai keberadaan Allah, serta mengajak semua orang untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan meninggalkan berhala. Nah teman-teman, berhasilkah perjuangan Nabi Ibrahim melawan Raja Namrud? Simak terus ya kelanjutan ceritanya. Paham bahwa berhala bukanlah Tuhan, Nabi Ibrahim pun dengan kecerdikannya langsung membuat suatu rencana untuk Raja Namrud dan pengikutnya. Pada suatu hari, Raja Namrud dan pengikutnya sedang melakukan ritual yang besar. Mereka memuja patung yang dipenuhi dengan hiasan bunga. Mereka berputar-putar sambil mengelilingi patung dan sambil berteriak, "Hidup Lata, hidup Uzza, hidup Lata, hidup Uzza." Suara mereka yang melengking penuh riang gembira tidak membuat mereka sadar bahwa ada seorang yang sedang mengawasi mereka. Di malam hari, di mana semua orang tertidur setelah melakukan ritual, Nabi Ibrahim pun segera mendekati tempat di mana mereka menyembah patung berhala. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim, teman-teman? Nabi Ibrahim
dengan penuh semangat dan dengan penuh kepercayaan kepada Allah, dan dengan sebilah kapak di tangannya menghancurkan semua patung. Kamu semua tidak berguna, patung-patung jelek, ucap Nabi Ibrahim sambil meneruskan untuk menghancurkan semua patung. Setelah menghancurkan semua patung dan hanya misalkan satu yang paling besar, Nabi Ibrahim pun mengalungkan kapaknya ke leher patung besar tersebut. Setelah mengalungkan kapaknya, Nabi Ibrahim pun segera pergi dari tempat pemujaan tersebut. Keesokan harinya, di pagi yang cerah, Raja Namrud pun pergi ke tempat pemujaan tersebut. Sampainya di sana, apa yang terjadi, teman-teman? Raja Namrud terperanjat kaget. Wajah garangnya memerah, matanya melotot, genggaman tangannya mengepal kuat. Perbuatan siapa ini? Pengawal! Pengawal! Siap, Paduka. Titah apa yang hendak kami terima, Paduka? Pengawal, lihatlah ini. Perbuatan siapa ini? Apakah kalian yang menghancurkan Tuhanku? Ampun, Paduka, bukan kami yang melakukan. Jika bukan kalian, siapa yang menghancurkan Tuhanku? Hanya ada kalian semalam di tempat ini? Ampun Paduka, ini pasti perbuatan Ibrahim. Ibrahim? Siapa dia? Beraninya dia menghancurkan Tuhanku. Tangkap dia dan bawa dia ke depanku. Baik, Paduka. Tak selang beberapa lama, pengawal pun tiba membawa Nabi Ibrahim. Ini Ibrahim, Paduka. Hai Ibrahim, benarkah kau yang menghancurkan Tuhanku? Saya bukan, Paduka. Jika bukan kau, siapa yang menghancurkan Tuhanku ini, Ibrahim? Patung besar berkapak itu yang melakukannya, Paduka Raja. Jika tidak percaya, coba tanya sendiri kepadanya. Bodoh kau, Ibrahim! Mana bisa patung besar ini yang melakukannya? Berbicara saja tidak bisa, apalagi menghancurkan patungku. Hahaha, bukankah yang bodoh itu, Paduka? Sudah tahu patung tidak bisa berbicara, tidak bisa melindungi. Kenapa harus disembah dan dijadikan sebagai Tuhan? Raja Namrud dengan wajah yang sangat marah berteriak, "Pengawal, tangkap Ibrahim dan bakar dia hidup-hidup!" Pengawal pun membawa Nabi Ibrahim ke tempat di mana bara api sedang disiapkan oleh pengikut Raja Namrud. Nabi Ibrahim dengan penuh ikatan di seluruh tubuhnya dilempar ke dalam kobaran api. Berkedek, cepluk, der. Suara yang bisa terdengar dari kobaran api yang sedang melahap kayu. Kemudian apa yang terjadi dengan Nabi Ibrahim, teman-teman? Pada saat Nabi Ibrahim dibakar, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim. Allah memerintahkan api untuk menjadi dingin. Seperti yang tertuang di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 69.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Yang artinya, wahai api, jadilah engkau dingin dan membawa keselamatan pada Ibrahim. Api pun tunduk kepada perintah Allah sehingga menjadi dingin dan membawa keselamatan pada Ibrahim. Api itu hanya membakar tali yang sedang mengikat di tubuh Ibrahim. Nabi Ibrahim justru duduk dengan sangat tenang sambil memuja kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Akhirnya Nabi Ibrahim pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kekejaman Raja Namrud. Sehingga kaum Raja Namrud yang menyaksikan semua hal tersebut langsung mengikuti perintah Nabi Ibrahim untuk selalu bertakwa kepada Allah dan meninggalkan berhala. Sementara Raja Namrud dan pengikutnya mendapatkan murka dari Allah dengan berbagai bencana. Nah teman-teman, dari cerita Nabi Ibrahim alaihissalam ini kita mendapatkan pelajaran yang bagus, bahwa kita tidak boleh beriman selain kepada Allah. Kita harus percaya adanya Nabi dan Rasul Allah. Kita harus minta dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Seperti saat ini teman-teman, pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi bersama ini adalah salah satu ujian dari Allah. Kita harus mempercayai kebesaran Allah. Allah memberikan musibah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar dari musibah tersebut. Kita juga harus berdoa dan minta pertolongan hanya kepada Allah. Kita juga harus mengikuti anjuran pemerintah dengan melaksanakan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas adalah tugas terbesar kita saat ini. Sekian dari cerita Nabi yang tidak bisa dibakar oleh api. Semoga kisah ini bisa menambah iman kita terhadap kebesaran Allah. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Amin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.